Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Wah, pastinya ini pembahasan yang sangat menarik ya untuk kita kaji lebih dalam. Jadi sebelum pembahasan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Semoga pembahasan kali ini dapat memberi kebermanfaat, kemaslahatan bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi perkenalkan, saya Wina Ayanisa dan partner saya Febi Salsabila Maharani yang akan memandu jalannya pembahasan kali ini. Oke. Jadi menurut Anda Mbak Feb, Iya nih Mbak Ayu. Feminisme itu apa? Oke, baik-baik. Jadi menurut saya sendiri ya, feminisme itu ada kaitannya dengan perempuan ya, feminin. Jadi kalau feminisme itu adalah suatu gerakan yang di dalam gerakan tersebut itu memperjuangkan hak-hak wanita, hak-hak kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, begitu Mbak Ayu. Oke, jadi di sini Mbak Feb juga ada dalam sejarahnya pemikiran tentang kesetaraan gender telah ada sejak zaman kuno. Seperti dalam karya Plato tentang kesetaraan gender di Yunani kuno. Gerakan feminisme benar-benar mengambil alih pada konvensi Seneca Falls tahun 1848 ketika tokoh seperti Elizabeth Cady Stanton mengeluarkan deklarasi sentimen yang mengacu pada hak pilih perempuan. Gerakan hak suara perempuan mulai berkembang pada tahun 1920, amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat yang memperkenalkan tentang hak pilih perempuan. Serta pencapaian utama hak pilih perempuan itu antaranya adalah hak pilih perempuan, kesetaraan dalam pendidikan, kesetaraan dalam pekerjaan, kesetaraan tentang isu-isu rasial, dan kesetaraan tentang isu seksualitas. Dalam beberapa bentuk, feminisme dapat dilihat sebagai gerakan yang anti-absolut, anti-otoritas, serta berfokus pada penghancuran struktur sosial yang tidak adil dan dominasi patriarki. Wah, sangat jelas banget nih penjelasan dari Mbak Ayu. Terima kasih Mbak Ayu atas penjelasan yang sudah sampean sampaikan. Jadi, menurut Mbak Feb nih, di Ya. Indonesia apa sih contoh gerakan feminisme itu sendiri? Kalau di Indonesia sendiri nih ya, kalau setahu aku di Indonesia sendiri tuh yang pahlawan wanita itu loh, Mbak Ayu tahu nggak sih yang pahlawan wanita Jawa yang memperjuangkan hak kaum wanita itu siapa sih namanya? Oh, yang R.A. Kartini itu kan? Nah, betul banget nih Mbak Ayu. Jadi teman-teman, sedikit informasi dari saya. Raden Ajeng Kartini merupakan wanita berasal dari Kabupaten Jepara. Nah, Raden Ajeng Kartini merupakan sosok yang memerdekakan kaum wanita. Jadi ya teman-teman, di balik perjuangannya itu merupakan ada tujuan yang baik, ada niat yang baik untuk kita semua. Jadi kita di sini bisa bekerja, bisa kuliah, bisa berpendidikan, khususnya ini wanita ya, bisa berkarya. Nah, itu merupakan berkat dari sosok Raden Ajeng Kartini. Begitu Mbak Ayu. Oh, jadi R.A. Kartini ini sangat berjasa ya bagi kita kaum perempuan di Indonesia. Benar banget nih Mbak Ayu. Jadi kita tuh harusnya wajib bersyukur ya, karena dari sosok beliau ini kita tuh bisa merasakan semua bisa merasakan dunia luar, tidak sama seperti Indonesia waktu zaman sebelum kemerdekaan ya, karena di zaman dahulu itu sosok wanita tuh dikekang gitu, gerak-geriknya itu masih diawasi. Wanita tuh harus di dapur, harus gini, harus itu, nggak boleh gini, nggak boleh itu, wes pokoknya banyak aturannya begitu Mbak Ayu. Oke, terima kasih Mbak Febi. Sama-sama Mbak Ayu, siap-siap. Jadi guys, hari ini kita bakal datengin teman-teman kita yang akan membahas tentang problematika feminisme dan disorientasi sosial dalam perspektif Islam. Itu mungkin. Baik teman-teman semua, pembahasan yang selanjutnya yaitu poin kedua akan kita sesi diskusi bersama anggota kelompok yang lainnya.
Monggo perkenalkan. Ya, halo, nama saya Ainul Istiqomah, anggota dari kelompok 5. Jadi Mbak Ainul, dalam pembahasan kali ini, menurut Anda apa tantangan utama dari gerakan feminisme saat ini? Ya, saat ini gerakan feminisme ini masih mengalami berbagai tantangan ya Mbak, baik di Indonesia maupun di beberapa negara-negara yang lain. Beberapa tantangan utama ini yang pertama yaitu pengaruh globalisasi dan teknologi. Pengaruh globalisasi dan teknologi ini ada yang baik dan juga ada yang buruk. Nah, kondisi ini itu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk pekerjaan, pendidikan, sosial, serta mempengaruhi terhadap perjuangan feminisme itu sendiri. Nah, kemudian tantangan yang kedua itu ada keterbatasan akses pendidikan dan pekerjaan. Keterbatasan akses pendidikan dan pekerjaan untuk perempuan serta diskriminasi dalam berbagai bidang seperti industri, politik, dan ekonomi masih menjadi tantangan yang signifikan dalam perjuangan feminisme saat ini. Kemudian yang ketiga yaitu kekerasan seksual dan penindasan. Kekerasan seksual dan penindasan terhadap perempuan ini masih menjadi isu yang sangat penting dalam perjuangan feminisme saat ini, Mbak. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, atau seksual dan dapat terjadi dalam berbagai konteks termasuk rumah tangga, pekerjaan, dan masyarakat, gitu Mbak. Oke, jadi tantangannya tuh masih banyak sekali ya hingga Ya. sekarang, Mbak Ainul. Kayak tantangannya di setiap zaman itu berbeda-beda gitu Mbak. Oke. Jadi kita sebagai wanita nih ya di zaman sekarang itu kita tuh harus melakukan apa aja sih menurut sampean? Yang penting kalau misalkan tantangannya ini pengaruh globalisasi ya, jadi kita sebagai perempuan itu harus pandai-pandai memilih informasi yang kita dapat gitu di era globalisasi ini. Jadi ya kita pokoknya dari diri sendiri itu udah membentengi dari hal-hal yang negatif gitu Mbak. Jadi intinya kita harus bijak dalam segala hal begitu ya. gitu. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana feminisme berhubungan dengan isu-isu seperti kesetaraan gender, pelecehan seksual, dan disparitas upah? Feminisme ini memiliki hubungan yang sangat erat ya Mbak dengan isu kesetaraan gender dan pelecehan seksual. Nah, gerakan feminisme ini sendiri itu berfokus pada memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, contohnya itu termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Nah, dalam konteks ini, feminisme berupaya untuk menghapuskan struktur sosial yang tidak adil dan dominasi patriarki yang mempengaruhi kehidupan perempuan. Nah, kemudian gerakan feminisme ini juga memperjuangkan kesadaran tentang isu-isu rasial dan kultural dalam feminisme, termasuk konsep intersectionally yang memperjuangkan kesetaraan untuk perempuan dari berbagai latar belakang. Dalam beberapa bentuk itu, feminisme juga memperjuangkan hak perempuan melalui akses pendidikan, properti, dan hak pilih, serta melalui perjuangan melawan berbagai bentuk penindasan dan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Gitu, Mbak. Lalu bagaimana nih stereotip gender yang mempengaruhi peran perempuan dalam masyarakat? Oke. Nah, stereotip gender sendiri ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran perempuan dalam masyarakat. Stereotip gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki. Dalam masyarakat, stereotip gender dapat berupa prasangka positif dan juga negatif, dan kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif. Stereotip gender dapat mempengaruhi peran perempuan dalam masyarakat dengan beberapa cara berikut ini, yaitu pengaruh pada perilaku, pengaruh pada pemilihan karir, pengaruh pada pengambilan keputusan, pengaruh pada keterbukaan, dan yang terakhir pengaruh pada kesadaran. Gitu, Mbak. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Ainul atas penjelasan yang sampaikan ya. Jadi teman-teman, Mbak Ainul ini sudah menjelaskan mengenai problematika dalam feminisme. Jadi ada tantangannya dan saat ini masih ada ya. Lalu ada kesetaraan gender dan lain-lain. Lalu
penjelasan selanjutnya akan kita bahas. Pembahasan selanjutnya adalah tentang fakta disorientasi seksual yang akan dibahas oleh anggota kelompok kami yang lainnya. Perkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Selvika Taju, anggota dari kelompok 5. Oke, baik. Jadi pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Mbak Selvika yaitu mengenai fakta tentang disorientasi seksual. Jadi apa sih Mbak yang dimaksud dengan disorientasi seksual menurut Mbak Selvika sendiri? Oke, menurut saya disorientasi seksual itu merujuk pada kondisi di mana seseorang itu mengalami ketidakcocokan, kebingungan atau kebingungan identitas seksualnya. Ini bisa terjadi ketika seseorang merasa sulit untuk mengidentifikasi atau menerima orientasi keseksualnya yang sebenarnya seperti gay, lesbi, biseksual, atau transgender. Seperti itu, Mbak. Oke Mbak Vika. Lalu Mbak Vika, bagaimana masyarakat umum merespon individu dengan orientasi seksual yang berbeda tersebut? Respon masyarakat terhadap individu dengan orientasi seksual yang berbeda mungkin dapat bervariasi tergantung pada budaya, agama, dan tingkat pemahaman tentang isu-isu LGBT. Beberapa masyarakat mungkin menerima dan mendukung individu tersebut, sementara yang lain mungkin masih menunjukkan sikap diskriminatif atau bahkan kekerasan. Contoh yaitu dapat dilihat di negara-negara yang telah mengadopsi undang-undang perlindungan LGBT dan memiliki budaya inklusif terhadap komunitas LGBT, seperti di negara Belanda ataupun Kanada. Di sisi lain, beberapa masyarakat masih memiliki sikap yang kurang mendukung atau bahkan memperlihatkan intoleransi terhadap individu dengan orientasi seksual yang berbeda, seperti di beberapa negara di Afrika ataupun di Asia, yaitu di Indonesia sekarang, di mana LGBT masih menghadapi stigmatisasi dan persekusi. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih pentingnya penerimaan dan inklusi terhadap individu dengan orientasi seksual yang beragam? Penerimaan dan inklusi terhadap individu dengan orientasi seksual yang beragam sangat penting karena hal ini berdampak pada kesejahteraan dan hak asasi manusia mereka. Beberapa alasan mengapa hal ini penting yaitu karena hak asasi manusia. Yang kedua, kesehatan mental dan emosional. Yang ketiga, pengakuan identitas. Yang keempat, pemberdayaan dan kesetaraan. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup. Dan yang terakhir, mengurangi diskriminasi dan kekerasan. Dengan mempromosikan penerimaan dan inklusi terhadap individu dengan orientasi seksual yang beragam, kita berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berempati. Ini merupakan langkah penting menuju masyarakat yang menghormati keberagaman dan hak asasi manusia tersebut. Oke, jadi yang saya pahami ya dari penjelasan Mbak Vika sendiri, penting sekali ya respon masyarakat terhadap dengan kasus-kasus seperti orientasi seksual tersebut ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mbak Vika. Ya, sama-sama. Terima kasih atas penjelasannya Mbak Selvika. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan bersama teman kelompok kita yang lainnya. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya akan kita bahas bersama kelompok kami yang lain. Monggo silahkan perkenalan. Halo, perkenalkan nama aku Irma Tasnim Fauzia, aku dari kelompok 5. Jadi Mbak Irma, apa saja stigma yang masih melekat pada individu dengan orientasi seksual yang berbeda? Oke, kalau menurut saya ya terkait itu stigma orientasi seksual, yaitu yang pertama itu pasti diskriminasi ya. Jadi mungkin kayak manusia individu LGBT itu mungkin lebih sering mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, mungkin dari lingkungan keluarga sendiri, lingkungan masyarakat, dan apalagi itu termasuk di lingkungan kerja. Jadi bagaimana mereka itu memiliki dampak-dampak bagi masyarakat sekitarnya, itu berarti berdampak pada mereka. Jadi mungkin lebih mengalami diskriminasi dari orang-orang terdekatnya, seperti itu. Mungkin yang kedua yaitu terkait stigma sosial, yaitu mungkin
ya kalau tadi kan mungkin lebih mengalami diskriminasi ya, kalau mungkin stigma sosial ini mungkin tuh itu mereka lebih kayak dijauhi, diejek, terus kayak apa namanya itu bahkan kayak dicemooh gitu loh, karena apa ya, mungkin bagi mereka tapi kan mereka tidak memiliki apa ya kesadaran yang lebih, mungkin mereka hanya melihat dari sisi buruknya saja, jadi mereka mungkin hanya lebih mendorong apa namanya ya kayak menjelek-menjelekkan aja. Terus yang ketiga nanti mungkin lebih ke mengalami kekerasan dan pelecehan ya. Mungkin bisa mengalami rentan dari fisik atau apa namanya verbal. Jadi kayak mereka itu malah mengalami trauma atau gangguan sosial karena apa namanya mungkin pelecehan seksual itu sangat mengalami mental sekali ya, karena itu sangat hal yang sangat fatal kalau menurut saya. Yaitu kalau selanjutnya yaitu pengucilan keluarga, karena keluarga itu kan mungkin orang terdekat bagi kita ya, mungkin itu merupakan apa namanya dampak yang sangat besar bagi kita, apalagi siapa lagi yang menemani kita gitu loh kalau bukan keluarga ya. Jadi apa namanya keluarga itu berperan penting aslinya buat kita. Terus yang terakhir yaitu keterbatasan hak. Jadi apa namanya itu LGBT itu mungkin akan lebih memiliki keterbatasan hak, yaitu seperti individu heteroseksual seperti hak untuk menikah atau mengadopsi itu nanti tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sama, karena kan apa namanya ya LGBT itu kayak rentan lah di Indonesia itu. Mungkin itu sih dari saya. Oke Mbak Erma, sangat jelas sekali penjelasan dari Mbak Erma dari kesetaraannya maupun yang lain-lainnya. Jadi menurut Mbak Erma bagaimana sih faktor yang mempengaruhi seseorang itu memilih menjadi LGBT? Oke, kalau menurut saya itu yang pertama itu mungkin dia tidak percaya akan Tuhan ya. Jadi dia itu kayak memiliki pikiran yang kosong dan tidak memiliki kayak pandangan tujuan hidup itu mau dibawa kemana sih. Jadi kan kalau kita kan sebagai seorang muslim biasanya kan memiliki pedoman ya, seperti Al-Quran yang akan membawa kita ke depannya. Tapi kalau mungkin dari mereka itu tidak memiliki pikiran, jadi memilihlah jalan yang seperti itu. Terus untuk yang kedua yaitu mungkin dia memiliki trauma masa lalu yang buruk. Jadi apa namanya mungkin apa namanya dia di masa lalu memiliki masa lalu trauma. Jadi yang membuat mereka itu memilih untuk mencari jalan seperti itu. Dan mungkin selanjutnya yaitu dia memiliki kekaguman yang berlebihan kepada orang lain atau sesama jenis. Kalau menurut saya itu sih faktor yang sangat mendorong ya, karena apa namanya perasaan itu kan tidak dapat dipungkiri ya, mungkin mereka apanya insaf atau khilaf atau gimana kita kan nggak tahu, jadi yang menyebabkan memilih jalan seperti itu. Dan mungkin yang terakhir yaitu dia mungkin salah memilih pergaulan. Itu menurutku apa namanya faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi ya bagi individu kita masing-masing. Karena apa? Karena kita yang setiap harinya berkehidupan dengan mereka. Jadi apa yang mereka lakukan mungkin akan terpengaruh pada diri kita. Hal tersebutlah yang mungkin salah satunya mendorong apa namanya mereka juga melakukan hal seperti itu. Itu saja sih menurut saya. Oke Mbak Erma. Baik, terima kasih Mbak Erma atas penjelasannya. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai solusi dan tindakan positif. Jadi apa sih langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan penerimaan terhadap orientasi seksual yang beragam? Jadi untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan penerimaan terhadap orientasi seksual yang beragam memerlukan upaya kolaboratif dari individu, kelompok, dan pemerintah. Berikut adalah langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan. 1. Pendidikan dan kesadaran. Hal ini dilakukan dengan kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman tentang isu gender dan orientasi seksual, baik di sekolah maupun di masyarakat. Kedua, perlindungan hukum. Dengan mendorong pengadopsian dan penguatan undang-undang yang melindungi hak-hak individu berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Ini termasuk melarang diskriminasi tempat kerja, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan layanan publik lainnya. Yang ketiga, mengembangkan kebijakan inklusif, yaitu dengan mendorong pemerintah untuk mengembangkan kebijakan inklusif yang mempertimbangkan keberagaman gender dan orientasi seksual dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keamanan. Yang keempat ada pelatihan dan pembinaan. Dengan memberikan pelatihan kepada profesional, termasuk petugas kesehatan dan pendidik,
tentang cara menghadapi isu gender dan orientasi seksual dengan sensitivitas dan kompetensi. Yang kelima ada dengan media dan seni. Dengan cara mendukung produksi media dan seni yang positif dan inklusif tentang isu-isu gender dan orientasi seksual untuk mempengaruhi opini publik dan membuka dialog tentang keberagaman. Melalui kombinasi langkah-langkah ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi individu yang memiliki orientasi seksual yang beragam serta memperjuangkan kesetaraan gender secara luas. Oke, lalu apalagi Mbak Ayu yang dibahas habis ini? Kalau menurut Mbak Feby nih, bagaimana kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dapat memperkuat gerakan feminisme? Oke, sebenarnya kayak permasalahannya tuh hampir sama ya sama poin pertama. Lalu dengan langkah-langkahnya yang secara konkret itu juga hampir sama. Jadi peran pemerintah dan non pemerintah itu bisa dicanangkan melalui kegiatan komunitas-komunitas nih, Mbak Ayu. Jadi peningkatan kesadaran dan pemahaman juga penting, ya. Lalu pengembangan program dan layanan serta pengembangan kemitraan dan jaringan, kemudian pengembangan kebijakan dan regulasi, dan pengembangan sumber daya manusia, begitu. Nah, jadi untuk penjelasan yang pertama tadi ya, itu kan mengenai peningkatan kesadaran dan pemahaman. Jadi para masyarakat itu kita itu memfokuskan untuk kegiatan seperti seminar, kegiatan pelatihan, dan kegiatan-kegiatan itu akan memberikan manfaat. Manfaatnya apa sih? Seperti manfaat masyarakat itu tahu akan kesadaran, akan bahayanya, dan masyarakat tersebut itu akan tahu bagaimana merangkul, bagaimana kita bersosialisasi dengan orang-orang yang seperti konteksnya tersebut. Oke teman-teman, sesi diskusi kita telah berakhir. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 5 yang telah memberikan penjelasan terkait perspektif Islam tentang feminisme dan disorientasi seksual pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam Club Offering G4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.